Shalom adik-adik semua yang di rumah. Apa kabar semuanya? Anak Tuhan harus luar biasa. Bagaimana adik-adik semua di rumah? Sehat-sehat kan? Pasti dong. Tuhan Yesus tidak akan biarkan anak-anaknya sakit, tapi Dia memberi kekuatan, yang memberi kesehatan. Nah, ketemu lagi deh sama Katia hari Minggu ini ya. Kita kembali beribadah. Nah, adik-adik sudah mandi kan semuanya? Ayo duduk manis ya. Kita akan memulai acara kebaktian sekolah minggu deh ya. Yuk kita mulai ya. Nah, kita akan bernyanyi dengan judul Senyum dan Bermuka Gembira ya. Kita ikutin adik-adik ikut semua ya. Semua kan udah tahu ya. Ini adik-adik ya sama-sama ya. Yuk. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira, senyum dan bermuka gembira. Kita anak-anak sekolah minggu mau memuji memuliakan nama Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan harus senyum dan gembira ya, karena supaya Tuhan senang. Kalau kita senyum, kita tambah apa yuk? Ayo, tambah cantik ya. Kalau laki-laki tambah ganteng nih ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita harus apa? Berdoa dulu ya. Dan lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Ikuti Katia ya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami anak-anak-Mu kembali datang menghadap kehadirat-Mu. Tuhan Yesus, kami mau beribadah karena hari ini hari Minggu. Kami kembali mau beribadah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya. Terima kasih karena Tuhan Yesus masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus berkati Katia yang membawa firman, dan kami semua anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu Kak Tia nggak cerita firman ya, karena Kak Tini sama aja adik-adik ya. Kak Tia, Kak Tini sama aja ya. Semua intinya harus mendengar cerita firman ya. Kali ini temanya yaitu mengenai penggenapan janji Tuhan mendatangkan sukacita. Apa? Penggenapan janji Tuhan mendatangkan
sukacita, ya. Diambil dari firman Tuhan dari kitab Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Nah, adik-adik, kakak mau cerita dulu nih ya. Ceritanya, ada seorang anak kelas batita juga nih, ya. Dia seumuran dengan adik-adik, ya. Dia berkata kepada ayahnya, ya, dia seorang anak laki. Papa, Dede kepingin sekali punya mobil-mobilan loh, mobilan yang gede. Terus boleh dong Pak, Dede dibeliin ya. Nah, terus papanya bilang, boleh Dede, Dede harus berdoa dulu sama Tuhan, karena mobil itu sangat mahal harganya kalau yang besar, ya. Lagi pula mobil itu adanya di kota, tidak ada di sini, di kecamatan sini. Dia harus pergi ke kota, ya. Jadi Papa pasti beli. Tapi tunggu ya, kalau kita sudah punya uang dan Papa ditugaskan ke kota. Ya Papa, Dede berdoa terus supaya Dede bisa punya mobil gede. Nah, tiap hari si Dede berdoa adik-adik. Dia percaya Tuhan pasti beri kalau dia berdoa sungguh-sungguh. Nah, akhirnya suatu hari papanya bilang sama si Dede, Papa mau ke kota, Papa ada tugas ini. Nah, oh iya Pak, nanti Dede beliin mobil-mobil yang gede ya Pak ya. Ya, Papa kan janji kalau Papa ke kota dan Papa udah punya duit. Ya, ada uang dinas Papa. Oh, oke Papa, beliin Dede ya. Oke. Nah, si papanya pergi keluar kota adik-adik. Nginap satu malam nih karena ada acara kantornya. Pulanglah besoknya dengan bawa mobil yang gede. Aduh, seneng sekali si Dede. Langsung, Papa, mobilnya sudah ada. Lalu si Dede langsung naik mobilnya deh. Dia coba, senang sekali. Kenapa? Karena papanya tepat janji. Dede juga rajin berdoa. Dia yakin Tuhan pasti kasih berkat sama Papa. Dan Papa keluar kota sehingga dia bisa beli mobil-mobilan untuk Dede. Nah adik-adik, kalau adik-adik di rumah senang nggak? Kalau Papa janji beli sesuatu atau Mama janji beli sesuatu untuk kamu, kalau nanti sudah punya duit dan akhirnya dibeli dan janjinya ditepati, seneng nggak? Seneng dong ya. Nah adik-adik, begitu juga dengan cerita kali ini, yaitu masih cerita Bapak Abraham ya. Nah, Bapak Abraham mempunyai seorang istri ya, namanya Ibu Sarah. Bapak Abraham ini sudah tua adik-adik, sudah tua banget ya. Nah, pada saat itu umurnya sudah 100 tahun adik-adik. Nah, Ibu Sarah juga sudah tua. Nah, minggu yang lalu-lalu ya, Tuhan pernah berjanji sama Bapak Abraham. Tuhan katakan Abraham akan punya anak laki-laki ya. Begitu juga dengan Ibu Sarah. Ibu Sarah dijanjikan dia akan punya anak laki-laki, dia akan hamil anak laki-laki. Nah, mereka adik-adik percaya dan yakin janji Tuhan pasti digenapi ya. Mereka terus berdoa dan percaya kepada janji Tuhan. Nah, tiba saatnya adik-adik, Ibu Sarah hamil deh.
hamil di adik-adik. Senang sekali mereka adik-adik. Ya, Tuhan baik. Ya, Tuhan tepati janjinya. Ibu Sarah walaupun sudah tua, dia bisa hamil. Ya, senang ya. Kalau adik-adik, kalau mamanya dikasih mau punya adik, senang nggak? Senang dong. Itu kalau adik-adik mau punya adik. Kali ini Ibu Sarah belum punya anak. Baru kali ini dia punya anak. Wah, senang sekali dia adik-adik Ibu Sarah. Wah, akhirnya tiba waktunya lahirlah ya seorang anak laki-laki dari rahim Ibu Sarah. Nah, mereka menamakan Ishak. Siapa? Ishak ya, yang artinya tertawa. Ya, kenapa mereka namakan Ishak? Karena mereka begitu senangnya tertawa-tawa karena janji Tuhan sudah ditepati. Mereka sukacita sekali ya, sehingga nama anaknya namanya Ishak. Ya, Ishak ini digendong sama Ibu Sarah, digendong-gendong, disayang-sayang karena dia masih baru punya anak adik-adik. Nah, sesudah makin besar si Ishak pada umur 8 hari si Ishak disunat karena itu janji Tuhan. Nah, Bapak Abraham orangnya hebat adik-adik ya, dia percaya, dia yakin, dia selalu berdoa sama Tuhan dan akhirnya janji Tuhan digenapi. Dia punya anak walaupun sudah tua. Walaupun sudah tua tidak yang mustahil bagi Allah adik-adik. Nah, adik-adik juga gitu. Kalau adik-adik meminta sesuatu dengan berdoa sungguh-sungguh dan yakin, adik-adik mendapatkannya ya, seperti Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Nah, begitu ya cerita pada hari ini. Nah, ada tugas nih untuk mama papa ya. Mama papa yang di rumah, tolong ya adik-adik selalu diceritain ya, berulang-ulang ceritakan ini ya, supaya adik-adik ingat ya. Karena kalau Katia kan seminggu sekali baru ketemu di video pun itu ya. Jadi mama papa setiap hari diingatin sama adik-adik di rumah sehingga mereka ingat. Kalau sudah besar nanti mereka ingat cerita tentang Bapak Abraham ya. Nah, sekarang ceritanya sudah selesai ya. Kita mau kembali bernyanyi nih ya. Nah, yang nyanyi teman-teman kamu ya. Yang judulnya lihat deh kejutan apa judulnya ya lihat. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. If you're happy and you know
If you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it, do all three. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, do all three. Udah denger kan? Kak Tia udah denger. Ayo, lagunya apa? Tadi Kak Tia sengaja nggak kasih tahu. Karena Kak Tia yakin adik-adik pasti tahu dan pasti nyanyi. Ikutin lagunya. Apa tadi? Kalau kau senang, mari tepuk tangan. Iya kan? Nah, iya. Karena seperti Bapak Abraham senang, adik-adik juga senang ya. Kalau adik-adik bisa menerima janji mama papa. Sehingga adik-adik senang. Jadi kalau senang kita bergembira dan tepuk tangan deh ya. Nah adik-adik, ibadah sudah selesai ya. Yuk kita berdoa lagi ya. Yuk. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Ku tutup sama rata, lalu aku berdoa. Nah adik-adik yang di rumah, ikuti Kak Tia ya. Setelah itu kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Yuk kita mulai. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu. Sungguh kami mengucapkan terima kasih ya Bapa, karena Engkau sungguh amat baik. Seperti di dalam cerita Bapak Abraham, Tuhan sudah tepati janji Tuhan. Sehingga mereka sudah punya anak yang bernama Ishak, yang artinya ketawa. Karena Ishak mereka sukacita, sehingga mereka namakan Ishak. Mereka sangat senang sehingga mereka ketawa-ketawa. Tuhan Yesus terima kasih ya. Kami juga senang ketawa karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas cerita yang indah. Biarlah kami juga dapat melakukannya seperti Bapak Abraham. Kami selalu berdoa di rumah, selalu rajin untuk membantu mama papa. Kami juga selalu memuji nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah minggu depan kami boleh berkumpul kembali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yuk kita sama-sama doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dibawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai beribadah ya. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Adik-adik di rumah, Kak Tia di rumah Kak Tia, kita ketemu di video ya. Baiklah, sampai di sini dulu. Happy Sunday, Shalom. Shalom. Sampai ketemu minggu depan. Dah.